Dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Murtala, Bapak Sadadzil Zulkarnain, para pengurus masjid lainnya, sahabat saya Ustaz Haji Saifuddin yang telah menjembatani saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah ya, saya bisa langsung tatap muka. Kalau jamaah hanya bisa melihat saya di media televisi, sekarang alhamdulillah bisa lihat langsung. Inilah sosok Kiai Galuh. Insyaallah semuanya masuk surga, amin. Kecuali yang nggak mau masuk surga, datang pengajian, duduk di majelis ilmu. Terus sholat berjamaah, kita duduk di majelis ilmu. Sholat berjamaah, pahala udah jelas, jamaah. 27 sholat 27 derajat ditambah dengan kita duduk di majelis ilmu. Ini sama dengan kita sholat di Masjidil Haram. Sama dengan kalau kita duduk di majelis ilmu 1000 rakaat. Alhamdulillah. Itu makanya kalau ada kajian-kajian ini, habis jangan kita sholat ini budayakan dengan Allahumma lantas jalan. Gitu. Kita wiridan dulu, kita kasih mudzakarah, duduk ilmu apa yang perlu kita berikan, kabar apa yang harus kita berikan pada sesama umat Islam. Sekarang kan umat Islam ini lagi digoncang, difitnah habis-habisan para ulama, difitnah kiai agama semua. Kita harus bersatu, betul. Jaga hubungan dengan para Allah, tapi dari manusia ini persatuan kita. Makanya perlunya kita duduk majelis ilmu ini untuk persatuan umat Islam, itu sangat perlu. Bukan kita siapa lagi. Mulai dari sekarang ibda binafsi. Insya kita duduk majelis ilmu sama-sama. Kita tuntut ilmunya Allah. Ramadan meninggalkan kita sudah 2 minggu, berarti kan dulu nih. 2 minggu. 2 pekan sudah Ramadan meninggalkan kita. Pada saat Ramadan meninggalkan kita, bahkan di sana wal malaikah. Langit, bumi, malaikat menangis. Kenapa? Karena dianggapnya adalah musibah zahab Ramadan. Dengan kepergian Ramadan, meninggalkan siapa? Umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, salat kita, puasa kita, sedekah kita pertahankan, kita jaga dengan istiqomah. Kita berkumpul salat berjamaah bukan hanya Ramadan, tapi sesuai itu kita lanjutkan dengan seperti ini. Ramadan adalah salah satu bulan persatuan umat Islam.
itu hubungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, qiyam kita, rukuk kita, sujud kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tahlilana, wa tadarru'ana, wa tamim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hubungan kita kepada Allah yang pertama. Lalu yang kedua, kita mempertahankan hubungan kita kepada manusia dengan apa? Hati kita. Hati kita yang perlu dijaga. Mulut, jangan asal bibir, jangan sekata-katanya. Kenapa? Bahaya lidah. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Keselamatan manusia tergantung lidahnya. Lidah, hati, bahaya lidah. Karena ini apa? Hubungan kita dengan manusia. Gara-gara lidah orang tersinggung, sakit hatinya. Di padang mahsyar kita dibangkitkan, kita bawa amal sholat kita, puasa kita. Namun ternyata kita menjadi orang yang bangkrut. Amal sholat kita, puasa kita, sedekah kita dipindahkan sama orang yang tersakiti. Dia menuntut. Ketika dia melaporkan kepada Allah, ya Allah, ini amal sholat saya ya Allah, ini amal puasa saya ya Allah, ini amal sedekah saya. Ketika mau diberikan, orang yang ketika di dunia ini merasa tersakiti, dia menuntut, ya Allah, saya nggak mau. Ketika di dunianya dia menghina saya diminta ya Allah. Ketika di dunia saya nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah, karena pada saat itu dia penguasa ya Allah. Dia bisa berbuat apa saja di dunia pada saat itu ya Allah. Dia hina saya, dia fitnah saya, dia kutuk saya. Saya menolak sampai saya meninggal. Namun saat ini saya minta keadilan. Itu yang disebut dengan muflis. Jangan sampai nanti kita ini menjadi orang yang muflis. Makanya Rasulullah dia bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, ada dulu nama muflis. Tahukah engkau orang yang muflis? Tahukah engkau orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Ada sahabat yang nyaut, ya Rasul, muflis itu orang yang dulunya kaya. Kaya memang, kaya. Kayak Pak Haji Saifuddin, kaya banget tuh, kaya. Tapi sekarang dia miskin, gak punya apa-apa. Itu orang yang bangkrut. Banyak macam-macam. Namun kata Rasulullah, bukan itu, wahai para sahabatku. Muflis itu adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi hatinya nggak terjaga, ucapannya nggak terjaga, nyakitin orang, kalau mulut ngomong asal mengucap, sehingga orang sakit hati. Nanti dia yaumil kiamah itu ketika dia melaporkan amal sholatnya, puasanya, sedekahnya, ada orang yang tersakiti itu nuntut. Akhirnya sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, sedekahnya sia-sia. Na'udzubillahi min zalik. Ini yang terjaga. Hubungan dua, hubungan vertikal kita kepada Allah. Nih sholat kita. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah hubungan kita kepada manusia, hubungan kita kepada sesama. Tentunya berkaitan dengan hati. Hati.
Makanya kata Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya hidup ini. Jaga hati kita. Di dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, menderu-deru, menggurung-gurung. Akhirnya diketahui oleh para sahabat. Sahabat itu bernama Mu'adz bin Jabal. Ditanya sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, oleh Sidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Lalu sahabat Mu'adz nggak menjawab, menangis lagi. Akhirnya ditanya oleh Sayyidina Umar, nggak nyaut juga. Sahabat Utsman tidak bertanya. Akhirnya yang bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Mu'adz, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Mu'adz? Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal, dia menjawab, wahai para sahabatku sekalian, ayahanda Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, engkau saudaraku Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku menangis karena kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, bersabda bahwasanya ada malaikat yang diciptakan oleh Allah. Itu malaikat bernama malaikat Hafazah. Malaikat Hafazah. Bapak-bapak tahu malaikat Hafazah? Belum tahu? Haji Saifuddin tahu malaikat Hafazah? Saya tajinain. Malaikat Hafazah itu adalah malaikat kiraman katibin. Kita mengenal malaikat kiraman katibin. Malaikat Hafazah itu malaikat kiraman katibin, yang setiap hari Kamis sore mengantarkan amalan-amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya tugas, namanya malaikat Hafazah atau malaikat kiraman katibin. Ketika naik ke pintu langit yang pertama, malaikat Hafazah ditanya oleh penjaga pintu langit yang pertama, ya Hafazah, itu kantong amal siapa yang kau bawa? Kata penjaga pintu langit yang pertama. Malaikat Hafazah menjawab, ini kantong amal Fulan bin Fulan. Boleh saya periksa? Jawab malaikat Hafazah, silakan. Diperiksa itu amalnya, dikorek-korek. Rupanya ada yang aneh. Akhirnya ditanya, malaikat Hafazah, iya, ini Fulan bin Fulan memang sholatnya rajin, puasanya pun rajin, sedekahnya pun hebat, zikirnya pun rajin, di mana ada zikir dia datang. Cuma sayang 1000 sayang, ini Fulan bin Fulan orangnya suka hasud, suka dengki, suka iri hati. Lalu kalau saya paksakan ini kantong amal-amal ibadahnya Fulan bin Fulan masuk ke pintu langit yang pertama ini, saya pasti digampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tolak amal orang yang hatinya dengki, orang yang hatinya hasud. Lalu kembalikan dan tampar ke mukanya, suruh taubat dulu daripada penyakit hatinya, hasudnya, dengkinya, iri hatinya dan dendamnya. Naik lagi malaikat Hafazah ke pintu langit yang kedua.
Lalu ditanya lagi oleh penjaga pintu langit yang kedua, ya hafazah, ini kantong amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, iya. Boleh saya periksa? Silakan. Diperiksa, dikorek. Akhirnya apa? Hafazah, iya. Ini Fulan bin Fulan, salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, zikirnya juga datang, hebat. Di mana ada majelis zikir dia datang, di mana sedekah dia paling dulu. Lalu cuma sayang 1000 sayang, ini sulit buat saya masukin. Memang kenapa? Ini Fulan bin Fulan orangnya ujub. Ujub, iya. Dia suka bangga dengan amaliyah ibadahnya. Dia bangga dengan amal ibadah orang tuanya. Dia banggain amal sedekah zariyahnya kedua orang tuanya. Lalu Allah enggak suka. Lalu kembalikan ini kantong-kantong amal ibadahnya, suruh taubat dulu daripada penyakit ujubnya. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang ketiga. Naik ke pintu langit yang ketiga, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Ya hafazah, ini kantong amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, iya. Boleh saya periksa? Silakan, memang sudah tugasmu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngikut saja. Diperiksa salatnya, puasanya, semuanya, ngajinya, zikirnya. Hafazah, iya. Ini Fulan bin Fulan memang orangnya salatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, semuanya hebat amal ibadahnya. Cuma sayang 1000 sayang kalau saya paksakan masuk ini kantong amal ibadahnya ke pintu langit yang ketiga, Allah marah, saya pasti ditendang oleh Allah. Memang kenapa? Ini Fulan bin Fulan orangnya suka takabur, sombong, baru tibang jadi pejabat, baru tibang jadi penguasa, sombongnya minta ampun. Baru tibang jadi RT, sombong. Manusia nggak boleh sombong, yang hanya sombong hanyalah Allah. Lalu tamparkan ini kantong-kantong amal ibadahnya, suruh taubat daripada penyakit sombongnya, takaburnya. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang keberapa? Keempat. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya hafazah, iya. Ini kantong amal siapa? Fulan bin Fulan. Boleh saya periksa? Memang sudah tugasmu malaikat. Diperiksa salatnya, puasanya, sedekahnya. Hafazah, iya. Ini salatnya Fulan bin Fulan memang rajin. Puasanya pun juga hebat, rajin Senin Kemisnya juga. Sedekahnya pun hebat. Di mana ada yang minta dia kasih. Lalu cuma sayang 1000 sayang kalau saya paksakan ini kantong amal-amal ibadahnya di hadapan Allah, Allah marah. Allah marah besar pada saya. Lalu memang apa yang menyebabkan? Ini Fulan bin Fulan orangnya merasa paling pinter. Ini Fulan bin Fulan orangnya merasa paling mulia. Ini Fulan bin Fulan orangnya merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling ganteng, merasa semuanya ada di dia. Yang lain nggak bisa apa-apa, yang lain nggak punya apa-apa, yang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Merasa terhormat, merasa paling terhormat, merasa paling mulia. Lalu Allah nggak suka melihat orang yang merasa paling mulia, merasa paling pintar, merasa paling alim. Tamparkan ini kantong-kantong amal ibadahnya, suruh taubat dulu daripada penyakit merasanya. Na'udzubillahi
Mudah-mudahan kita nggak merasa orang yang paling pinter, nggak merasa orang yang paling kaya, nggak merasa orang yang paling hebat amal ibadahnya. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang kelima. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Hafazah, ya, ini kantong amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, iya. Boleh saya periksa? Memang sudah tugasmu. Silakan kau periksa. Diperiksa, dikorek, dicari. Hafazah, ya. Ini Fulan bin Fulan memang orangnya sholatnya rajin, sedekahnya juga pun hebat, dermawan sekali, puasanya Senin Kemis, hebat, puasa Nabi Daudnya pun hebat, Ayyamul Bidnya juga hebat. Cuma sayang, 1000 sayang, ini Fulan bin Fulan orangnya suka menggibah, suka ngadu orang, kesonoh lain, kesini lain, ngomongnya kayak ular kepala 2. Ya Allah, menggibah, menggunjing itu adalah sarang dosa. Nauzubillahimin, hati-hati tuh ya Allah. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa. Kalau kita suka menggibahin orang, apalagi orang nggak berbuat, ya Allah, nauzubillahimin, suruh taubat dulu, baru naik lagi dah ke pintu langit yang Allah terima. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang keberapa? Yang ke-6. Naik lagi hafazah, iya. Itu kantong amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, iya. Diperiksa semuanya. Begitu diperiksa, nggak lama, ya hafazah, iya. Ini Fulan bin Fulan memang orangnya sholatnya rajin, tapi biar dipandang orang ini orang yang hebat, orang yang alim, orang yang bertakwa. Kalau ada orang sholatnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, hebat bener. Kalau ada orang dia sholat sunat, kalau kagak ada orang sholat buru-buru kayak capung cebok. Ya Allah, itu ciri-ciri orang yang ria. Dia puasa, ada orang dia pora-pora dikit-dikit berludah biar dianggap puasa, kagak boleh ngeliat warteg, mampir kayak kakinya doang kayak kaki kebo. Ya Allah, nauzubillahimin. Ya Allah, memang dia puasa, tapi puasanya biar dianggap orang bener. Ini orang sedekah, tapi biar dianggap orang dermawan, biar dianggap orang hebat, biar dianggap nggak pelit. Itu pun orang ria. Semuanya kalau pengen semuanya amal ibadahnya dianggap orang, bukan dianggap oleh Allah, itu namanya amalan ria. Alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Lalu gimana? Nggak mau Allah terima amalan orang-orang yang ria. Nauzubillahimin. Naik lagi malaikat hafazah ke pintu langit yang terakhir. Pintu langit yang keberapa? Yang ke-7. Tak 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 tak. Begitu nebak langsung hafazah, ya. Itu kantong amal siapa yang kebawa? Kata penjaga pintu langit yang ke-7, yang terakhir. Pintu langit kan ada 7. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, yang terakhir yang ke-7. Kantong amal Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Boleh saya periksa? Silahkan. Begitu diperiksa, dikorek-korek. Hafazah? Iya. Ini orang enggak pernah sholat berjamaah, baik di masjid maupun di musola. Dia memang sholat, tapi sholatnya sendiri, enggak pernah mau sholat berjamaah. Ini orang cuek. Itu imam bukan cuma satu,
Ada lagi. Ini orang duitnya banyak tapi pelitnya 17 setan. Pelitnya 17 setan. Duitnya banyak tapi pelit. Nggak pernah mau bersedekah, nggak pernah mau nyantunin anak-anak yatim, fakir dan miskin. Ini orang cuek. Cuma 2. Ada lagi. Ini orang, ini manusia, Fulan bin Fulan, nggak pernah mau duduk di majelis ilmu. Kalau diundang nggak pernah datang, padahal rumahnya nempel, yang jauh sampai yang nempel kagak nyoba. Kalau kata orang Betawi kan kagak nyaba, betul. Padahal rumahnya nempel dengan masjid, tapi hatinya jauh. Ini orang cuek. Udah nggak pernah semua sholat berjamaah, udah duitnya banyak tapi pelit. Kalau ada majelis ilmu, ada majelis taklim, nggak pernah mau duduk bersama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Suruh taubat dulu, suruh sholat berjamaah, tuh yang pertama. Lalu yang kedua, banyakin sedekah, perbanyak sedekah. Lalu yang ketiga, perbanyak duduk di majelis ilmu. Siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan sholat di Masjidil Haram. Berapa tuh? 1000 rakaat. Alhamdulillah ya Allah. Maka intinya pasca Ramadan kita jaga hubungan kita kepada Allah, kita jaga hati kita kepada manusia. Jangan sampai hati kita, lisan kita menyakiti manusia lainnya. Kita udah lebaran, udah saling berhalal bihalal, saling menghalalkan kalau ada salah. Halal bihalal ini kan tradisi yang ada di Indonesia. Bahasa Arabnya juga kan bingungin, cuma orang Indonesia yang tahu. Gitu, halalun bihalalin gitu. Halalin dah kan gitu. Coba kadang-kadang suka dibuat bercanda, halalin ya utang gua. Buset, utang gua gitu. Ngan utang mau utang, hati-hati utang. Siapa yang punya hutang di zaman Rasulullah? Saya nggak mau nyolatin. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada sahabat yang hidupnya masih punya hutang dengan sahabat lainnya, Rasulullah kagak mau nyolatin. Makanya tradisi orang Betawi, kalau ada yang meninggal harus kudu ada yang bertanggung jawab. Itu asbabul wurudnya. Kenapa kudu ada yang ngaku? Kalau orang tua saya punya hutang, anak saya punya hutang, suami saya punya hutang, maka ngomong aja sama saya yang bertanggung jawab. Dan itu omongan kudu dipegang. Ini kan kadang-kadang kagak. Ketika orang banyak, wah udah solong yang punya hutang dengan orang tua saya, ngomong saja dengan saya setelah ini, kan begitu. Begitu sebulan 2 bulan ditagih, wah itu mau urusan orang tua gua. Ada nggak di sini yang begitu? Banyak. Saya kagak tahu urusannya. Ya Allah, orang tua kita menangis beraung-raung. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia gitu. Jadi kalau kita ada salah, udah kita ngaku aja, buru-buru kita maaf. Jangan sampai ini silat lidah kita, hati-hati kita jaga. Makanya kan kalau Ramadan, kalau Lebaran itu lambangnya, logonya apaan? Bedug apa ketupat? Yang benar bedug apa ketupat? Lebaran ketupat. Cuma bukan ketupat. Kalau orang Betawi bilang ketupat, kalau orang Jawa itu kupat. Apaan? Kupat. Ku ngaku, pat lepat. Kalau salah ngaku gitu. Kalau salah ngaku, saling minal aidin wal faizin gitu. Makanya itu kan udah tradisi kita ya, Lebaran itu ya. Dah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita ya, hubungan kita jaga, kita istiqomahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah buat orang-orang yang istiqomah, insya Allah. Orang-orang yang istiqomah ngaji setiap hari Kamis, insya Allah Allah ijabah doa-doanya, amin. Orang-orang yang istiqomah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
pada saat meminta sekarang kagak, tapi Allah nanti suatu saat Allah berjanji. Jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta pun Allah berikan. Alhamdulillah, itu janji Allah di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Nanti di rumah dikaji sendiri Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Tuh nanti dikaji di rumah ya. Ada apa dengan Quran Fussilat? Itu hadiah buat orang-orang yang istimewa, yang sholatnya berjamaah, yang sholatnya berjamaah, yang ngajinya berjamaah. Ya Allah, yang ngajinya rajin, yang sedekahnya juga rajin, istiqomah doanya, insya Allah Allah kabulkan. Jangankan yang diminta, yang gak diminta pun Allah berikan. Alhamdulillah. Illalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, sumastaqamu, kemudian beristiqomah. Istiqomah zikirkan Allah. Yang pertama dengan salat, yang kedua banyakin zikir, utang banyak, rezeki serit. Perbanyak baca Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah. Tuh kita banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh yang pertama, yang kedua. Yang pertama salat, yang kedua banyakin zikir, menenangkan hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir tenang hati kita. Alhamdulillah. Insyaallah yang punya hutang, hutangnya lunas. Amin. Asal dibayar. Lah iya, inti permasalahan hutang itu lunas kalau niat bayar. Duit banyak nggak mau bayar hutang, banyak. Duitnya banyak tapi bayarnya berat banget. Ya Allah. Sawal ketemu sawal. Nauzubillahimin. Lalu yang ketiga, zikirkan hati kita, banyakin baca Quran. Banyakin baca Quran. Quran itu dijadikan oleh Allah untuk apa? Obat Quran itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan itu Quran untuk obat orang-orang yang beriman. Baca Quran, insyaallah rezeki kurang lancar, baca surat Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Pikun suka lupa, baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan. Itu diantara makna-makna Quran itu sangat bermanfaat buat kita, buat obat. Yang terakhir, istiqomah hati kita, banyakin baca sholawat. Ada orang benci sama kita pun, kadang-kadang hati kita yang namanya manusia, kadang-kadang hati suka benci banget sama dia tuh. Hindarkan hati kita kebencian. Orang yang hatinya benci, orang yang suka zalimin orang, rezekinya seret. Bagaimana supaya hati kita nggak dengki sama orang, orang nggak dengki sama kita? Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Ayo, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna
min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 4 item dari Quran manfaat kalau kita istiqomah. Yang pertama, salat kita jaga, zikir kita kepada Allah, lalu banyakin baca Quran, lalu yang terakhir banyakin berselawat. Dengan semuanya itu insya Allah kita menjadi orang yang selalu menjaga lisan kita, hati kita, dan Allah jadikan kita adalah ahlus sabr, orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal Ibu dengar, Bu, dengar ya. Alhamdulillah ya Allah, kalau hati kita sabar insya Allah Allah ridho sama kita menjadi calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada kejadian di Ciputat Rempoak Tangerang, ada seorang ibu-ibu rumah tangga enggak sabar. Kenapa? Ketika dikasih duit sama suaminya kurang 5.000 perak, pas malamnya suaminya lagi tidur kepalanya digetok pakai linggis, mati. Kenapa? Enggak sabar. Dikasih kurang 5.000 perak, enggak nerimain, enggak orang sabar hatinya. Ya Allah, hati-hati ya Allah. Dengan istri-istri zaman sekarang berani-berani nekat. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati Pak, zaman sekarang ya, yang udah punya istri ini, ya tong ya, hati-hati ya. Kalau siang ngasih duit belanja kurang sama istri, siap-siap malamnya tidur pakai helm. Yuk. Naik motor pebalapan. Ya Allah, ya kita angkat tangan kita menajah pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Maulana ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallim radallahu tabarak kullu sahabah Rasulullah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafinuka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ajma sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina wardo anna. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, agnina bihalalikan haramika bi ta'atika amma asyatika fadlika amman syuwag. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.